Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang pintar, cerdas, kreatif, dan terampil. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran tematik di mana sudah masuk subtema 2 ya, pembelajaran ketiga masih dengan tema hewan dan sahabatku. Pembelajaran ketiga ini kita akan mempelajari membuat rangkuman persamaan dan perbedaan perkembangbiakan hewan, serta menceritakan kembali informasi dalam laporan. Karena kita kemarin sudah sempat membahas tentang perkembangbiakan hewan dan juga sempat menggali informasi yang ada dalam teks bacaan yang telah kita baca kemarin. Ya, langsung saja ya. Jadi hewan itu dapat dipelihara dan juga dapat dibudidayakan. Maksudnya dibudidayakan artinya dipelihara dan dikembangkan untuk diambil manfaatnya. Contoh hewan yang dapat dipelihara adalah kucing, burung, kelinci, seperti itu. Pasti di rumah ada yang punya kucing, ada yang pelihara burung, ada yang pelihara kelinci. Kalau macan nggak ada ya. Kucing ada pasti. Terus kemudian ada lagi hewan yang dapat dibudidayakan. Maksudnya apa? Diambil manfaatnya yaitu misalkan sapi, kambing, dan ayam. Sapi itu bisa diambil susunya ataupun tenaganya untuk membajak sawah. Kemudian kambing kita manfaatkan dagingnya. Dan ayam, apalagi kalau untuk Idul Adha begini, sapi dan kambing itu sangat banyak dijual dan kita bisa temukan di pinggir-pinggir jalan juga untuk disembelih ya. Ini contoh hewan yang dapat dibudidayakan. Nah, dari hewan-hewan tersebut, akhirnya kita bisa tahu nih persamaan dan juga perbedaannya dalam segi perkembangbiakan. Kalau misalkan ini ya, kambing, sapi, itu jelas dia perkembangbiakannya bukan bertelur, beranak. Nah, tapi kalau misalkan hewan-hewan yang bertelur seperti halnya kita ayam. Ayam itu kan dia disebut bertelur dengan bahasa ininya apa? Bahasa sebutannya disebut opipar. Nah, ada istilah opipar. Opipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi tadi contohnya ayam. Kemudian ada bebek, ada angsa. Nah, itu disebutnya opipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yaitu embrio tumbuh di dalam cangkang telur. Embrio ini ataupun cikal bakal yang menjadi anaknya, nah, tumbuh di dalam cangkang telurnya. Kemudian dia tidak memiliki daun telinga. Dalam ini ya, proses ciri-ciri embrio di dalam cangkang telur tersebut. Dan hewan ini tidak memiliki kelenjar susu sehingga mereka tidak menyusui. Nah, awalnya ayam itu kan, ayam ini tidak memiliki kelenjar susu sehingga mereka tidak menyusui. Kapan kau pernah melihat ayam menyusui? Kan belum. Kalau kucing, sapi, kambing sudah pasti kau pernah melihat. Inilah ciri-ciri hewan opipar ataupun yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua itu ada yang disebut dengan vivipar.
Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kambing, sapi, kuda, kucing itu contoh hewan vivipar. Jadi vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ya melahirkan seperti itu. Maka ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya embrio berada dalam tubuh induk betina, tetapi tidak dilindungi oleh sarang telur. Kalau misalkan ovipar itu embrionya berada dalam sarang telur, tapi kalau vivipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dia embrionya berada dalam tubuh induk betinanya. Misalkan sapi ya ada di samping betinanya, kalau misalkan kambing ada di samping betinanya. Tidak dilindungi oleh sarang telur karena tidak bertelur. Dan memiliki tubuh yang berubah sebuah rambut atau bulu. Jadi penutup tubuhnya itu berubah gitu kan ya. Mulai misalkan kayak kita melihatnya kambing pertama kali dia dilahirkan tentu masih ini ya, masih memiliki rambut ataupun bulu yang tidak lebat. Ini salah satu contohnya. Kemudian mempunyai daun telinga yang digunakan untuk mengumpulkan sumber suara. Jadi sudah memiliki daun telinga yang digunakan untuk mengumpulkan sumber suara. Kalau misalkan hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu seperti itu, dia mempunyai daun telinga. Coba kau perhatikan telinga ayam dengan telinga kambing. Kalau telinga ayam pasti kecil banget, tidak ada daun telinganya. Tidak ada daun telinganya, tapi kalau kambing sudah pasti ada. Itulah bedanya dari daun telinga saja. Kalau misalkan hewan yang bertelur tidak memiliki daun telinga, kalau misalkan hewan yang berkembang dengan cara melahirkan dia memiliki daun telinga. Terus ada lagi yang ketiga nih, Opovivipar. Opovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Loh, kok ada? Iya ada. Contohnya ikan hiu, ikan pari, dan ular sanca. Jadi mereka dapat ini bertelur dan juga melahirkan. Jadi disebutnya hewan opovivipar. Mau nanya sedikit ya, hewan yang bisa berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, mereka ciri-cirinya seperti apa? Embrionya tumbuh dan berkembang dalam telur yang berada pada induknya. Telur akan menetas dan anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi embrio tubuh dan embrio tubuhnya berkembang dalam telur yang berada dalam tubuh induknya. Terus kemudian telurnya ini masih di dalam tubuh induknya akan menetas. Nah, ketika menetas, barulah anaknya itu dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Nah, seperti itu. Nah, makanya mirip seperti bahwasanya anaknya itu dilahirkan bukan menetas. Seperti halnya ayam gitu kan, ayam kan mengeluarkan telur, tapi menetasnya kan di luar. Tapi di antara hewan ini justru ada yang menetas di dalam ini tubuh induknya. Tapi baru ketika sudah menetas, dia dikeluarkan dari tubuh induknya seperti itu. Dan tidak mempunyai kelenjar susu sehingga mereka tidak bisa menyusui anaknya.
Nah, ini kita baca diagram Venn persamaan dan perbedaan cara perkembangbiakan hewan. Ini ovipar, ini ovovivipar dan vivipar. Di sini telur menetas di luar tubuh induknya. Jadi kalau ovipar itu telur menetas di luar tubuh induknya. Seperti halnya ayam, tadi kan, angsa, bebek. Terus kemudian ovovivipar, telur menetas di dalam tubuh induknya. Ini ovovivipar nih, telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian ini vivipar, embrio tumbuh di dalam rahim induknya. Ini kalau misalkan kita perhatikan nih, dari ovipar ternyata semakin ke kanan nih, embrio yang tumbuh di dalam rahim induknya inilah yang kita namakan cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Nah, tapi kalau misalkan di ovovivipar ini, kenapa dia bisa dikatakan dapat bertelur dan juga melahirkan? Karena memang telurnya ini sudah menetas terlebih dahulu di dalam tubuh induknya, seperti itu. Samaannya antara ovipar dengan ovovivipar, ini dia embrio tumbuh di dalam telur. Dia ada persamaan juga. Kemudian ovovivipar dan vivipar itu dia sama-sama ini posisinya melahirkan. Karena itu tadi, ingat ya, jadi melahirkan di sini artinya memang kalau ovovivipar ini telurnya sudah menetas di dalam tubuh induknya, jadi harus diingat nih. Soalnya ini yang sering kali membuat kamu bingung, kok bisa ya bisa bertelur dan juga melahirkan. Nah, ini kuncinya di sini. Itulah perkembangbiakan hewan secara ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Terus kemudian dari informasi yang telah kamu peroleh itu, tentu harusnya kamu dapat membuat laporannya. Jadi sebelum membahas laporan mengenai perkembangbiakan hewan, kita sedikit membahas dulu ini sebagai menambah wawasan pengetahuan kita. Ini dari gambar ini nih, jenisnya berarti dia masuknya ovipar ya, yaitu hewan dengan cara bertelur. Namanya kalkun nih gambar ini, kalkun. Nah, ini kalkun ini merupakan salah satu jenis unggas, termasuk ini ya, unggas yang besar ya, ataupun kalkun ini berbeda dengan ayam seperti halnya biasanya. Ini bedanya dalam hal apa? Dalam hal segi ukuran fisik tubuhnya. Kalau ayam kalkun itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ayam biasanya. Misalkan ayam yang sering kamu ini makan dengan sehari-hari. Berat ukuran kalkun ini bisa mencapai 17 kilo. Selain ukuran perbedaan fisik, nah kita bisa amati juga ternyata ada perbedaan jengger dan juga daging yang tumbuh di atas kepala kalkun.
Nah, tapi walaupun memang ada perbedaannya dalam segi fisik, ini hewan ini juga termasuk jenis hewan yang diternak oleh manusia. Nah, baik untuk dimanfaatkan dagingnya ataupun telurnya. Itu. Nah, dari informasi penting yang selalu dibahas mengenai kalkun yang besar yang dapat kamu baca selengkapnya di buku tematiknya, kamu bisa menuliskannya dalam tabel berikut. Nah, contoh paragraf pertama seperti ini. Bisa kalian amati ya. Nah, karena setiap informasi pada teks itu tentu ada informasi yang penting yang dapat kita peroleh. Nah, jangan lupa buat ringkasannya tentang materi pembelajaran yang sudah dibahas barusan, agar kamu tidak lupa dan semakin ingat ya. Nanti baru setelah materinya terkumpul akan ada soal lebih lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.